Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 pada video kali ini akan menjelaskan mengenai bilangan dan operasi dasarnya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Alif Medina Rosa dengan NIM 242110101086. Halo semua, perkenalkan nama saya Nakia Fayazah Nurwijaya dengan NIM 242110101095. Perkenalkan, nama saya Sahila Najwa dengan NIM 242110101094. Halo, perkenalkan saya Izzatul Zahra dengan NIM 242110101090. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Azrina Yunisa dengan NIM 2421101089. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Apakah kalian tahu mengenai bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan rasional, atau bilangan irasional? Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bilangan. Oke, yang pertama, seperti kita ketahui, ada yang namanya bilangan real. Bilangan real ini apa sih? Bilangan yang kita ketahui semuanya itu termasuk pada bilangan real. Jadi semua bilangan yang kita ketahui, contohnya 7, 8, 9, atau bahkan nilai yang misalkan komanya tidak terhingga seperti 1,11111 dan seterusnya. Nah, itu termasuk pada bilangan real. Bilangan real itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bilangan rasional dan yang kedua adalah bilangan irasional. Bilangan irasional itu yang seperti kita ketahui. Ada bilangan yang pertama itu adalah nilai dari P, yaitu 3,14159 dan seterusnya. Kan masih panjang ya? Yang kedua ada bilangan Euler. Bilangan Euler itu 2,1718 dan seterusnya. Masih panjang banget kan? Jadi nggak berujung seperti nilai P, yaitu 3,14 dan seterusnya. Coba aja kamu hitung, 22 bagi 7 itu berapa? Dan yang ketiga ada yang disebut dengan nilai dari akar. Jadi bila ada yang termasuk bilangan irasional, itu satu lagi ada akar 2. Akar 2 itu kan nilainya 1,67 dan seterusnya. Sama banyak juga gitu kan ya. Nah, selain bilangan irasional disebut juga dengan bilangan rasional yang sangat rasional bagi kita yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari bilangan rasional itu sendiri seperti ini. Ada 1, 2, 1,5, 1,6, min 7, min 8, dan seterusnya. Nah, dalam bilangan rasional ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bilangan bulat dan yang kedua adalah bilangan desimal. Bilangan desimal seperti yang kita ketahui, bilangan yang memiliki tanda koma. Ada 0,7, 0,6, 0,5, atau bahkan bisa kamu konversi menjadi pecahan, yaitu 1/7, 2/5, 3/5, 4/5, yang dimana pecahan tersebut tidak bisa disederhanakan sehingga hasilnya bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat itu, kamu udah tahu dong yang mana? Bilangan bulat itu seperti min 5 dan ke belakang seterusnya. Bisa jadi min sejuta atau bisa min miliar, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai sejuta atau bahkan 1 miliar atau bahkan 1 triliun. Bilangan bulat terbagi lagi menjadi bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif atau disebut dengan bilangan cacah. Bilangan bulat negatif itu memiliki mindset bergerak mundur ya, jadi min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Tetapi kalau misalkan bilangan bulat positif itu dari 0 atau disebut juga dengan bilangan cacah, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat positif ini disebut dengan bilangan cacah, terbagi lagi menjadi dua bagian yang disebut dengan bilangan 0 dan tersusun dengan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ini sebenarnya sama dengan bilangan asli, tetapi bilangan cacah ini terbagi menjadi bilangan asli dan bilangan 0. Bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan cacah tanpa 0. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui mengenai jenis-jenis bilangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai operasi bilangan dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, apa saja sih yang harus kita kuasai? Tentunya kita harus menguasai operasi bilangan terhadap yang pertama, bilangan cacah, yang kedua, bilangan pecahan, yang ketiga, bilangan desimal, yang keempat, bilangan bulat positif dan negatif. Oke, selanjutnya itu akan dikembangkan secara umum yaitu terhadap bilangan rasional. Oke, langsung saja kita memasuki materi yang pertama yaitu operasi hitung bilangan cacah, yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bilangan cacah adalah semua bilangan positif yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya.
Oke, di sini yang pertama kali kita bahas yaitu penjumlahan. Nah, penjumlahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penjumlahan tanpa menyimpan, dan yang kedua yaitu penjumlahan dengan cara menyimpan. Kita langsung yang pertama terlebih dahulu yaitu penjumlahan tanpa menyimpan. Contoh soalnya yaitu 1275 ditambah dengan 3523. Nah, apabila kita jumlahkan, kita hitung terlebih dahulu dari angka yang paling belakang, yaitu 5 ditambah 3, 8, kita tulis lurus di bawahnya. Selanjutnya yaitu 7 ditambah 2, yaitu 9. Selanjutnya 2 ditambah 5, yaitu hasilnya 7. 1 ditambah 3, hasilnya 4. Jadi hasil pertambahan dari 1275 ditambah 3523, hasilnya 4798. Selanjutnya yaitu penjumlahan dengan cara menyimpan. Langsung saja kita ke contoh soalnya, yaitu 2376 ditambah 1534. Nah, apabila dijumlahkan dari belakang terlebih dahulu, 6 ditambah 4 yaitu 10. Nah, yang kita tulis angka belakangnya saja, yaitu angka 0. Untuk angka satunya kita simpan di atas angka 7. Jadi 1 ditambah 7 kan 8, lalu 8 ditambah 3 yaitu 11. Nah, angka 11 ini, angka belakangnya itu 1, kita tulis terlebih dahulu, dan satunya itu disimpan di atas angka 3. 3 ditambah 1, 4, 4 ditambah 5 yaitu 9. Selanjutnya yaitu 2 ditambah 1, hasilnya 3. Jadi penjumlahan dengan cara menyimpan dengan contoh soal 2376 ditambah 1534, hasilnya 3910. Selanjutnya yaitu yang kedua ada pengurangan. Nah, pengurangan ini yang pertama ada pengurangan tanpa meminjam, dan yang kedua ada pengurangan dengan metode meminjam. Langsung saja kita memasuki contoh soal pengurangan tanpa meminjam, yaitu 4679 dikurangi dengan 2523. Kita kurangi dari angka yang paling belakang terlebih dahulu, yaitu 9 dikurangi 3 hasilnya 6, 7 dikurangi 2 hasilnya 5, 6 dikurangi 5 hasilnya 1, 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Jadi hasil dari pengurangan soal tersebut yaitu 4679 dikurangi 4679 dikurangi 2523, hasilnya 2156. Selanjutnya yang kedua yaitu pengurangan dengan metode meminjam. Di sini saya menggunakan soal dengan angka 5825 dikurangi 2537. Nah, angka 5 dikurangi 7 kan nggak bisa ya. Jadi kita meminjam 1 dari depannya, yaitu angka 2. Jadi angka 2 dicoret, tinggal 1. Nah, maksud dari meminjam 1 adalah nilainya itu 10. Jadi 10 tambah 5 yaitu 15. Nah, 15 ini kita kurangi dengan 7, hasilnya 8. Selanjutnya yaitu 1 kurangi 3. 1 kurangi 3 kan nggak bisa, jadi kita meminjam lagi ke sebelahnya yaitu 8. Kita pinjam 1, jadi tinggal 7, dan yang 1 jadi 11. 11 kurangi 3 hasilnya 8. Lalu sebelahnya yaitu 7 dikurangi 5 hasilnya 2, dan 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Jadi hasil dari pengurangan 5825 dikurangi 2537 adalah 3288. Oke, selanjutnya kita memasuki ke perkalian. Contoh soalnya yaitu 4679 dikali dengan 23. Nah, caranya semua angka yang di atas sini kita kali dengan angka satuan yang di bawah, angka belakangnya dulu. Nah, semua ini akan dikali 3 terlebih dahulu, mulai dari angka 9. Jadi 9 dikali 3 hasilnya 27. Lalu ditulis terlebih dahulu angka 7-nya dan 2 disimpan. Lalu 7 dikali 3, 21 ditambah dengan angka yang disimpan tadi, yaitu ditambah 2, hasilnya 21 tambah 3, hasilnya 23. Tulis angka belakangnya lagi, yaitu 3, dan 2-nya disimpan. Selanjutnya 6 dikali 3, hasilnya 18 ditambah 2, yaitu 20, kita tulis terlebih dahulu 0-nya dan 2 disimpan. Lalu 4 dikali 3 yaitu 12, nah ditambah dengan angka simpanannya yaitu 2, jadi 14, kita tulis 14037. Nah, selanjutnya kita kalikan angka sebelahnya, yaitu 9 kali 2, 7 kali 2, 6 kali 2, 4 kali 2. Mulai dari 9 kali 2, 9 kali 2 yaitu 18. 8 kita tulis terlebih dahulu dan satunya disimpan. Selanjutnya 7 kali 2 yaitu 14 ditambah 1 jadi 15. 5 ditulis terlebih dahulu dan 1 disimpan. Selanjutnya 6 kali 2 yaitu 12 ditambah 1 jadi 13. 3 ditulis terlebih dahulu dan 1 disimpan. Lalu 4 kali 2 yaitu 8 ditambah dengan simpanannya yaitu 1 jadi 9. Lalu kita jumlah nih hasil perkaliannya, yaitu 4
14.037 ditambah dengan 9358. Angka 7 turun ya, yang belakang 7 turun, lalu 3 tambah 8 yaitu 11, angka 1 ditulis, lalu angka 1 lainnya ditaruh di atas 0, lalu 1 tambah 5 yaitu 6, 4 ditambah 3 yaitu 7, 1 ditambah 9 yaitu 10. Jadi hasil dari perkalian 4.679 dikali 23 yaitu 107.617. Selanjutnya kita memasuki ke pembagian. Nah, pembagian ini ada pembagian tanpa sisa dan pembagian dengan sisa. Untuk contoh soal pembagian tanpa sisa, saya mengambil angka 264 dibagi dengan 12. Kita menggunakan cara Porogapit. Nah, 2 dibagi 12 kan nggak bisa ya. Jadi kita langsung ambil dua angka, yaitu 26. Jadi kita cari 26 dibagi 12, itu hasilnya 2. Kita tulis terlebih dahulu 2 di atasnya. Lalu 2 kali 12 yaitu 24. Kita tulis, lalu kita kurangi 6 dikurangi 4 itu 2, 2 dikurangi 2 itu 0 atau habis. Nah, angka yang belakang kita turunin yaitu angka 4, jadi kita turunkan. Lalu kita bagi lagi 24 dibagi 12 yaitu hasilnya 2, lalu 2 kali 12 hasilnya 24. Lalu kita kurangi lagi, jadi 24 dikurangi 24 hasilnya 0 atau habis atau tanpa sisa. Selanjutnya yaitu pembagian dengan sisa. Saya mengambil contoh soal dengan angka 317 dibagi dengan 15. Menggunakan cara yang sama, kita tulis terlebih dahulu cara Porogapit. Lalu kita mengambil angka 31. Nah, 31 dibagi 15 yang mendekati itu kan 2 ya. Jadi kita tulis terlebih dahulu 2. Nah, 2 kali 15 yaitu 30. Jadi kita tulis 30. Lalu kita kurangi yaitu 1 kurangi 0 1, 3 kurangi 3 habis. Nah, angka yang belakang 7 turun jadi 17. Selanjutnya 15 kali berapa yang mendekati dengan 17 yaitu kita kali 1 kan. Jadi kita tulis 15 lalu 1 di sini. Kita kurangi 17 dikurangi 15 yaitu 2. Jadi untuk penulisannya yaitu 317 dibagi 15 adalah 21 sisa 2. Yang kedua yaitu materi operasi hitung bilangan pecahan. Nah, langsung saja ke contoh soal yaitu 1/4 ditambah 2/5. Biasanya kan kita memakai dengan cara yang menyamakan kedua penyebut dan mencari nilai KPK, tapi di sini kita menggunakan cara cepat, yaitu cukup dengan kali silang saja. Yaitu caranya 1/4 ditambah 2/5. Ini 1 dikali 5 yaitu 5, lalu 2 dikali 4 yaitu 8, lalu penyebutnya dikalikan yaitu 4 kali 5 sama dengan 20. Lalu kita jumlahkan 5 tambah 8 yaitu 13/20. Selanjutnya yaitu pengurangan. Caranya tetap sama dengan kali silang saja, yaitu 5/6 dikurangi 2/5. Nah, 5 kali 5 yaitu 25, 2 kali 6 yaitu 12, penyebutnya dikali juga 6 kali 5 yaitu 30. Karena tandanya kurang, jadi di sini diberi kurang juga. 25 dikurangi 12 yaitu 13/30. Selanjutnya yaitu perkalian. Perkalian ini caranya yaitu sebelum kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, kita periksa terlebih dahulu nih antara angka di atas dan di bawah. Lihat apakah ada yang bisa dibagi atau disetarakan. Contoh nih, soalnya 4/5 kali 3/8. Nah, ini kan bisa dibagi, 8 dibagi 4. Hasilnya 2. Sekarang lihat angka yang lain. Di atas kan hanya ada angka 3 saja, sedangkan di bawah hanya ada angka 5 dan 2. Jadi kita kalikan yang bawah 5 kali 2 hasilnya 10, dan jawaban dari 4/5 kali 3/8 yaitu 3/10. Mudah bukan? Selanjutnya yaitu pembagian menggunakan cara cepat juga, yaitu dengan contoh soal 2/3 dibagi 5/7. Jika kita menemukan pembagian, maka caranya yaitu kita ubah menjadi perkalian, tetapi angka yang belakang itu dibalik. Jadi misalnya kan tadi soalnya 2/3 dibagi 5/7. Jadi 2/3 dikali 7/5. Langsung nih kita kalikan saja, 2 kali 7 sama dengan 14, 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pecahan campuran. Oke, langsung saja ke contoh soal 4, 1/4 dikali 2, 2/3. Nah, di sini kan bentuknya perkalian. Untuk perkalian, maka pecahan campuran ini wajib kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, caranya yaitu angka 4 sama 4 kita kalikan terlebih dahulu, yaitu 4 kali 4, 16, kemudian ditambah 1, jadi 17. Kita tulis 17/4. Nah, selanjutnya yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi kita tulis 8/3. Selanjutnya kita bisa membagi 8 dibagi 4. Hasilnya kan 2. Jadi langsung kita tulis 17/1 dikali 2/3.
17 kali 2 hasilnya 34. 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, hasil ini kita rubah lagi ke pecahan campuran. Caranya yaitu angka yang pertama kan 3 ya. Jadi kita hitung 3 bagi 3 sama dengan 1. Lalu 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, 3 kurangi 3 kan 0. Berarti sisanya 0 atau tidak ada sisa. Kemudian angka 4 ini kita bagi 3. Nah, 4 bagi 3 kan yang mendekati dikali 1. Jadi sisanya itu 1. Nah, untuk sisanya kita taruh di sini sebagai pecahan, yaitu 1/3. Jadi hasilnya 34/3 ini kita ubah ke pecahan campuran menjadi 11 1/3. Selanjutnya yaitu pembagian. Untuk pembagian caranya sama. Kita langsung ke contoh soal, yaitu 7 1/3 dibagi 2 3/4 sama dengan 7 kali 3 yaitu 21 ditambah 1 yaitu 22. Kita tulis 22/3 dibagi 2 kali 4 8 8 tambah 3 11. Kita tulis 11/4. Nah, ini kan pembagian, jadi kita balik yang belakang jadi 22/3 dikali 4/11. Lalu 22 dan 11 ini kita coret. Jadi kita temukan 2/3 dikali 4/1. 2 kali 4 8, 3 kali 1 3, jadi 8/3. Hasilnya kita ubah ke pecahan campuran dengan cara yang sama, yaitu 8 bagi 3 kan 2. Jadi kita tulis terlebih dahulu 2 memiliki sisa 2 kan. Jadi 2 ini untuk bilangan pecahan, yaitu 2/3. Hasilnya 2/3. Selanjutnya yaitu pertambahan. Contoh soalnya 5 1/2 ditambah 2 1/3. Caranya sama, kita temukan 11/2 ditambah 7/3. Nah, untuk pertambahan ini kita kali silang saja. 11 kali 3 33, 7 kali 2 yaitu 14, dan penyebutnya dikali silang 2 kali 3 yaitu 6. 33 tambah 14 yaitu 47/6. Kita ubah ke bilangan pecahan campuran, ditemukan hasil 7 5/6. Selanjutnya yaitu pengurangan. Contoh soalnya yaitu 4 2/3 dikurangi 3 1/2 sama dengan, caranya tetap sama. Kita jadikan pecahan biasa, ditemukan 14/3 dikurangi 7/2. Lalu kita kali silang, yaitu 14 kali 2 28, 7 kali 3 21, per 3 kali 2 6. 28 kurangi 21 hasilnya 7, lalu 6 turun. Kita ubah ke bilangan campuran, ditemukan hasil 1/6. Nah, materi yang selanjutnya yaitu operasi bilangan desimal. Yang pertama langsung saja penjumlahan. Kita beri contoh soal yaitu 2,6 ditambah 0,75. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama kita ubah menjadi penjumlahan bersusun ke bawah. Oh ya, ingat kunci penjumlahan bilangan desimal bersusun ke bawah yaitu tanda komanya harus sejajar. Langsung saja, angka belakangnya kan 5, jadi 5 ini turun. Lalu 6 tambah 7 13, tulis 3, simpan 1. Lalu selanjutnya 1 tambah 2 kan 3. Jadi hasilnya kita temukan 3,35. Selanjutnya yaitu pengurangan. Pengurangan ini caranya sama, yaitu ubah menjadi penjumlahan bersusun ke bawah dengan koma harus sejajar. Langsung saja, 7-nya angka belakang yaitu 7, jadi 7 turun. Lalu 1 kurangi 6 kan tidak bisa, jadi pinjam ke sebelahnya jadi 11. 11 kurangi 6 yaitu 5, dan yang 4 itu kan tinggal 3, jadi 3 kurangi 2 hasilnya 1. Jadi kita temukan hasilnya itu 1,57. Yang ketiga yaitu ada perkalian. Contoh soalnya 0,4 dikali 3,26. Nah, ini kita kalikan bersusun ke bawah. Kita taruh yang paling atas itu yang paling banyak digitnya agar lebih mudah, yaitu 3,26 kali 0,4. Ini komanya tidak harus sejajar ya. Jadi 4 kali 6 24, ditulis 4, simpan 2, lalu 4 kali 2 hasilnya 8 ditambah 2 yaitu 10. Lalu tulis 0, simpan 1. Selanjutnya 4 kali 3 yaitu 12 ditambah 1 yaitu 13. Selanjutnya 0 kali 6 hasilnya 0, 0 kali 2 hasilnya 0, dan 0 kali 3 hasilnya 0. Lalu kita jumlahkan nih, 1304 dijumlahkan dengan 000. Hasilnya yaitu 1304. Nah, di sini kita hitung berapa angka sudah koma. Yang di atas kan 2 angka sudah koma, yang di bawah yaitu 1 angka sudah koma. Jadi totalnya 3 angka sudah koma. Maka kita hitung di sini hasilnya 1,304. Yang selanjutnya yaitu pembagian. Soalnya yaitu 5,04 dibagi 1,2. Nah, di sini kita kerjakan dengan metode Porogapit. Caranya yaitu yang pertama, kita hilangkan koma. Maka untuk menghilangkan koma kita kali dengan 10, yaitu 1,2 dikali 10 menjadi 12, dan 5,04 dikali 10 menjadi 50,4.
Lalu 50 dibagi 12 yang paling mendekati itu kan dibagi dengan 4. Jadi 4 kita tulis terlebih dahulu. 4 kali 12 48. Lalu kita kurangi 50 kurangi 48 yaitu 2. Lalu 4-nya turun. Lalu 24 dibagi 12 yaitu 2. Kita tulis 2 kali 12 yaitu 24. Lalu kita kurangi 24 dikurangi 24 yaitu 0. Lalu kita lihat angkanya kan hanya 1 setelah koma, jadi hasilnya 4,2. Oke, untuk materi yang keempat yaitu operasi hitung bilangan bulat negatif dan positif. Yang pertama yaitu penjumlahan. Kita lihat sifat-sifatnya, yaitu sifat yang pertama ada nilai positif ditambah nilai positif, hasilnya sudah pasti positif. Contoh soalnya 2 ditambah 6 kan karena sama-sama positif jadi hasilnya positif 8. Sifat selanjutnya yaitu nilai positif ditambah nilai negatif, hasilnya itu bisa positif bisa negatif. Lalu sifat yang ketiga juga sama, yaitu nilai negatif ditambah nilai positif, hasilnya juga bisa positif bisa negatif, tapi tergantung angka yang paling besar. Contohnya 2 ditambah negatif 6 hasilnya kan 4. Sama juga dengan negatif 2 ditambah 6 hasilnya 4. Tetapi bedanya kita lihat dari 4 ini yang nomor 2 lebih besar angka 6 kan. Jadi angka 6 nya ini bernilai negatif, maka dia hasilnya adalah negatif 4. Sedangkan untuk soal yang ketiga itu sama-sama 4, tetapi yang 6 ini bernilai positif sehingga hasilnya positif. Sifat selanjutnya yaitu nilai negatif ditambah nilai negatif. Nah, ini sudah pasti hasilnya yaitu negatif. Contoh soalnya negatif 2 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 8. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat pengurangan. Yang pertama ada nilai positif dikurangi nilai positif, hasilnya itu bisa positif atau negatif, tergantung nih siapa yang paling besar. Contoh soalnya yaitu 2 dikurangi 6 hasilnya negatif 4, karena angka yang terbesar itu 6 dan angka 6 adalah negatif. Sifat selanjutnya yaitu nilai positif dikurangi nilai negatif. Nah, hasilnya ini sudah pasti positif karena jika kalian lihat ada pengurangan ketemu dengan negatif tapi harus sejajar. Jadi seperti contoh ini, 2 dikurangi negatif 6. Nah, ini kan sejajar, negatif dengan kurangi kan sejajar jadi positif. Maka dia hasilnya 2 tambah 6 sama dengan 8. Tetapi jika negatif dan tanda kurang itu tidak sebelahan, maka hasilnya tetap negatif seperti sifat di bawah ini. Nilai negatif dikurangi positif, hasilnya sudah pasti negatif. Contohnya seperti negatif 2 dikurangi negatif 2, ini hasilnya negatif 8. Sifat yang terakhir yaitu negatif dikurangi negatif. Ketika dia bersebelahan, maka angkanya menjadi positif. Dan hasilnya bisa positif atau negatif, tergantung siapa yang paling besar. Contohnya soal pertama yaitu negatif 2 dikurangi negatif 6. Kan ini berdampingan ya, negatif dan kurangnya, jadi berubah menjadi positif. Maka negatif 2 ditambah 6 hasilnya 4. Karena terbesar adalah nilai 6 dan dia bernilai positif, maka hasilnya itu positif. Contoh yang kedua yaitu negatif 7 dikurangi negatif 4, hasilnya negatif 3. Nah, kenapa negatif? Karena nilai 7 ini adalah angka terbesar dan nilainya itu negatif, maka hasil akhirnya juga negatif. Selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian. Nah, sifat perkalian dan pembagian ini sama. Yang pertama yaitu nilai positif dikali nilai positif, itu hasilnya sudah pasti positif. Contohnya yaitu 6 kali 2 sama dengan 12. Sama juga dengan pembagian yaitu nilai positif dibagi nilai positif hasilnya positif. Contohnya 6 bagi 2 hasilnya 3. Selanjutnya yaitu nilai positif dikali negatif, hasilnya pasti negatif. Contohnya untuk perkalian yaitu 6 kali negatif 2 hasilnya negatif 12. Untuk pembagian contohnya 6 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 3. Sifat selanjutnya yaitu nilai negatif dikali nilai positif hasilnya negatif. Contohnya untuk perkalian negatif 6 dikali 2 yaitu negatif 12. Untuk contoh pembagian yaitu negatif 6 dibagi 2 yaitu negatif 3. Sifat yang terakhir yaitu negatif dikali dengan negatif atau negatif dibagi dengan negatif, hasilnya pasti positif. Contoh untuk perkalian yaitu negatif 6 dikali negatif 2 hasilnya 12. Untuk contoh pembagian yaitu negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya 3. Selanjutnya yaitu operasi bilangan rasional. Yang pertama penjumlahan dengan rumus A per B plus C per B sama dengan A kali D plus B kali C per B kali D. Contoh soal, tentukan hasil dari 1/2 plus 1/3. Di sini kita menggunakan rumus yang tadi yaitu A sama dengan 1 kali D sama dengan 3 plus B sama dengan 2 kali C sama dengan 1 per B sama dengan 2 dikali D sama dengan 3 sama dengan 3 plus 2 per 6, yang mana hasilnya jadi 5/6. Yang kedua pengurangan dengan rumus A per B min C per B sama dengan A kali D min B kali C per B kali D. Contoh soal yaitu 1/4 min 2/5.
1 sama dengan A sama dengan 1, dikali D sama dengan 5, min B sama dengan 4, kali C sama dengan 2, per B sama dengan 4, kali D sama dengan 5. Dimana nanti 1 kali 5 min 4 kali 2 per 4 kali 5 sama dengan 5 min 8 per 20. Hasilnya yaitu min 3 per 20. Lalu yang ketiga perkalian dengan rumus A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Kita langsung ke contoh soalnya, yaitu 1 per 5 dikali 5 per 6 sama dengan 1 dikali 5 per 5 per 6 sama dengan 5 per 30, dan ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Yang keempat yaitu pembagian dengan rumus A per B dibagi C per D sama dengan A kali D per B kali C. Contoh soal yaitu 3 per 14 dibagi 2 per 7. Kita pakai rumus yang tadi, A kali D per B kali C sama dengan 3 dikali 7 per 14 kali 2 sama dengan 21 per 28. Kita sederhanakan dengan dibagi 7 di masing-masing ruasnya menjadi 3 per 4. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama yaitu ada sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifat ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian saja. Oke, untuk penjumlahan misalnya yaitu dengan rumus A plus B sama dengan B plus A. Contohnya 3 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 3. Nah, hasilnya ini akan sama saja yaitu 10. Untuk perkalian yaitu A kali B sama dengan B kali A. Contohnya yaitu 3 dikali 7 sama dengan 7 dikali 3. Hasilnya akan sama yaitu 21. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau yang bisa disebut dengan pengelompokan. Nah, sifat ini juga hanya berlaku di operasi penjumlahan dan perkalian saja. Rumusnya yaitu dalam kurung A plus B ditambah C. Sama saja dengan rumus A plus dalam kurung B ditambah C. Oke, langsung contoh soalnya untuk penjumlahan yaitu dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 5 hasilnya akan sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 5. Maksudnya yaitu operasi sebelumnya misal 2 ditambah 3 terlebih dahulu lalu ditambah lagi dengan 5 hasilnya akan sama dengan 3 tambah 5 terlebih dahulu lalu ditambah dengan 2 yaitu 10. Contoh yang perkalian rumusnya dalam kurung A kali B dikali C akan sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Kita masukkan angkanya yaitu dalam kurung 3 dikali 4 dikali 2 akan sama dengan 3 dikali dalam kurung 4 kali 2. Hasilnya yaitu 24. Untuk yang ketiga yaitu sifat distributif atau yang biasa disebut dengan penyebaran. Nah, untuk sifat ini berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Misalnya nih, jika perkalian terhadap penjumlahan rumusnya A dikali B tambah C hasilnya akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya yaitu 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 hasilnya akan sama apabila kita sebar yaitu 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 yang hasilnya adalah 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 6 ditambah 8 yaitu 14. Untuk perkalian terhadap pengurangan rumusnya sama yaitu A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi dalam kurung A kali C. Langsung saja kita masukkan angka di contoh soalnya yaitu 3 dikali dalam kurung 4 kurangi 2 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan dalam kurung 3 kali 4 dikurangi dalam kurung 3 kali 2. Kalau yang sebelah kiri yaitu dikurangi terlebih dahulu lalu dikali, untuk yang sebelah kanan itu masing-masing dikali terlebih dahulu lalu dikurangi, hasilnya ditemukan 6. Untuk sifat yang terakhir yaitu unsur identitas. Nah, untuk unsur identitas ini penjumlahan sama dengan 0. Rumusnya yaitu A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Maksudnya apa sih? Maksudnya berapapun bilangan yang ditambahkan dengan 0 hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Contohnya 3 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 3 hasilnya akan sama-sama dengan angka yang sebelumnya yaitu 3. Untuk perkalian dengan 1 yaitu berapapun hasil yang dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya yaitu A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Untuk contoh angkanya yaitu 3 kali 1 sama dengan 1 kali 3 yaitu 3. Oke, itu tadi adalah materi operasi bilangan dasar dan sifat-sifatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai eksponen. Eksponen merupakan bilangan atau angka yang menunjukkan berapa kali suatu bilangan pokok atau basis dikalikan dengan bilangan yang sama. Contoh bentuk umum eksponen yaitu A pangkat N, di mana A yaitu bilangan pokok atau basis dan N merupakan pangkat atau eksponen. Contoh bentuk umum eksponen yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Selanjutnya yaitu ada operasi bilangan eksponen. Ada beberapa bentuk operasi bilangan eksponen. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Contohnya yaitu 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 plus 3 sama dengan 2 pangkat 5. Contoh yang kedua yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M minus N. Contohnya yaitu 5 pangkat 5 per 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 5 min 3 sama dengan 5 pangkat 2, hasilnya yaitu 25. Yang ketiga, A dalam kurung A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya yaitu 2 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Yang keempat yaitu dalam kurung A pangkat M dikali pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya 6 dalam kurung 6 pangkat 2 dikali 2 yaitu 6 kali 2 kali 2 sama dengan 6 kali 4. Yang kelima dalam kurung A pangkat M B pangkat N pangkat P sama dengan A pangkat M dikali P B pangkat N dikali P. Contohnya 2 pangkat 3 4 pangkat 2 dikali 5. Contohnya yaitu 2 pangkat 3 dikali 5 4 pangkat 2 dikali 5. Yang keenam yaitu dalam kurung A pangkat M per A pangkat M pangkat T sama dengan A pangkat M kali P per A pangkat N kali P. Contohnya 5 pangkat 3 per 5 pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 3 kali 4 per 5 pangkat 2 kali 4. Yang ketujuh dalam kurung A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh dalam kurung 3 per 5 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Selanjutnya yaitu sifat-sifat eksponen akar. Yang pertama yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Yang kedua A pangkat 1 per N sama dengan akar A. Nah, N-nya ini ditaruh di luar akar. Yang ketiga A pangkat min 1 per N sama dengan 1 per akar A, dan seperti yang bentuk 2N-nya ada di luar akar. Nomor 4 A pangkat M per N sama dengan akar A, M-nya menjadi pangkat A di dalam akar dan N-nya di luar akar. Yang kelima A min M per N sama dengan 1 per akar A pangkat M, N sebagai di luar akar. Dan yang keenam A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya dalam eksponen terdapat persamaan dan persamaan. Dalam persamaan eksponen terdapat beberapa sifat. Yang pertama A pangkat fx sama dengan A pangkat p dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Yang kedua A pangkat fx sama dengan 1. Yang ketiga A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Yang keempat A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, B lebih besar dari 0 dan B tidak boleh sama dengan 1, dan A tidak boleh sama dengan B. Yang kelima Hx pangkat fx sama dengan Hx pangkat gx. Yang keenam fx pangkat gx sama dengan 1. Yang ketujuh fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Dan yang kedelapan A dalam kurung A pangkat fx pangkat 2 plus B dalam kurung A pangkat fx plus C sama dengan 0. Dari beberapa persamaan yang sudah disebutkan, saya mengambil contoh pada bentuk 1 yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat B. Contoh yang pertama yaitu 2 pangkat x min 2 sama dengan 16. Jadi 16 ini kita jadikan bentuk pangkat yaitu 2 pangkat 4. Jadi
kita tulis kembali 2x min 2 sama dengan 2 pangkat 4. Setelah basisnya sama, kita ambil pangkatnya, kita tulis x min 2 sama dengan 4. 2 dipindah ruas ke kanan menjadi plus, menjadi x sama dengan 4 plus 2 sama dengan x sama dengan 6. P-nya yaitu 6. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan eksponen. Terdapat dua sifat pada pertidaksamaan eksponen. Yang pertama, untuk A lebih besar dari 1. Jika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka fx lebih besar dari gx. Di sini kita diambil pangkatnya saja dan kemudian tandanya tetap tidak berubah. Yang kedua, untuk A di antara 0 sampai dengan 1. Jika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Maksudnya di sini tandanya itu dibalik. Pada pangkat fx dan gx dibalik sesuai dengan hasilnya nanti. Selanjutnya yaitu adalah contoh pertidaksamaan eksponen. Di sini saya mengambil contoh 2 pangkat 4x min 5 lebih besar dari 8 pangkat 2x plus 3. Di sini angka 8 kita jadikan pangkat, yaitu 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 4x min 5 lebih besar dari 2 pangkat 3 pangkat 2x plus 7. Setelah basisnya sama, pangkat dalam kurung ini kita kali dengan pangkat yang di luar kurung, yaitu 3 dikali 2x plus 3 dikali 7 menjadi 6x plus 21. Setelah semuanya sama, kita ambil pangkatnya saja, yaitu 4x min 5 lebih besar dari 6x plus 21. Setelah seperti ini, kita kelompokkan yang x dan yang angka saja, yaitu 4x min 6x lebih besar dari 21 plus 5. 4x min 6x sama dengan min 2x lebih besar dari 21 plus 5, yaitu 26. Setelah itu kita bagi 2 semua menjadi x dan 13. Jika ada tanda min di kiri, jadi tanda yang lebih besar dari ini dibalik menjadi x kurang dari min 13. HP-nya yaitu x kurang dari min 13. Selanjutnya, kita akan mempelajari logaritma. Sebelumnya, kita harus mempelajari terlebih dahulu mengenai konsep logaritma. Lalu, konsep logaritma itu sendiri adalah kebalikan dari perpangkatan atau eksponen dan digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Seperti contoh, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Lalu, jika kita ingin menghasilkan angka 2, maka kita harus melakukan cara apa? Dengan hal seperti itu, kita dapat menggunakan akar untuk mengetahui hubungan 3 dan 8, sehingga memiliki hasil 3 akar 8. Lalu, untuk menghasilkan angka 3 dari hubungan 2 dan 8, kita memerlukan rumus matematika yaitu logaritma yang menghasilkan 3 sama dengan 2 log 8. Untuk mengetahui konsep logaritma lebih dalam, kita harus mempelajari definisi logaritma itu sendiri. Ketika ada A pangkat B sama dengan C, maka A adalah basis atau bilangan pokok dan B pangkat, sedangkan C merupakan hasil pangkat. Jika kita rubah menjadi bentuk logaritma, maka A log C sama dengan B, yang berarti A-nya adalah basis, C-nya adalah numerus, dan B hasil dari logaritma. Bilangan pokok dari perpangkatan menjadi bilangan pokok dari logaritma yang ditulis agak ke atas dan tidak sejajar. Hasil pangkat dijadikan numerus pada konsep logaritma, dan B itu sendiri merupakan pangkat yang dijadikan hasil logaritma. Adapun syarat-syarat dari basis dan syarat dari numerus. Sebelumnya kita akan mempelajari konsep syarat basis. Tidak sembarang angka bisa kita jadikan basis. Salah satunya adalah yang pertama, A harus lebih besar dari 0, yang berarti tidak boleh negatif dan harus positif. Dan basis sendiri itu tidak boleh 1. Dan selanjutnya adalah syarat dari numerus. Numerus sendiri harus bilangan positif. Kemudian ini merupakan contoh soal, nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan dalam logaritma. Seperti 2 pangkat 5. 2-nya adalah basis atau bilangan pokok, sedangkan 5 adalah pangkat. Dan sama dengan 32 merupakan hasil dari pangkat yang akan dirubah menjadi logaritma. Menjadi 2 log 32 sama dengan 5. Yang dimana 32 adalah hasil yang akan menjadi numerus, sedangkan 5 adalah pangkat dari soal yang menjadi hasil logaritma.
Jika ingin mengecek kebenaran dari jawaban kalian, kalian bisa mengecek dengan 2 kita pangkatkan dengan 5 memiliki hasil 32. Contoh soal yang kedua. Nyatakan bentuk logaritma berikut dalam perpangkatan. Seperti 5 log 625 sama dengan 4. Lalu 5 merupakan basis, 625 adalah numerus, dan 4 adalah hasil logaritma. Yang dirubah menjadi perpangkatan, 5 adalah basis, 4 adalah pangkat, dan 625 merupakan hasil dari perpangkatan. Ini merupakan contoh dari soal logaritma. 3 log 27 memiliki hasil 3 dipangkatkan berapa untuk menghasilkan angka 27, maka dipangkatkan 3, maka hasil logaritmanya adalah 3. Selanjutnya adapun 10 sifat dari logaritma itu sendiri. Yang pertama, A log A sama dengan 1. Kita langsung ke contoh soal ya. Contohnya akar 2019 log akar 2019 sama dengan 1. Basis 2019 log numerus akar 2019, maka hasilnya 1. Tidak usah dihitung jika sama antara bilangan basisnya dan numerusnya. Yang kedua adalah A log 1 sama dengan 0. Berapapun basisnya asal positif dan tidak sama dengan 1, dan ketika numerusnya 1, maka hasil lognya 0. Yang ketiga ada A log B dikali C sama dengan A log B plus A log C. Jika menemukan logaritma dengan numerus perkalian, maka basis dijadikan penjumlahan logaritma yang basisnya sama seperti yang sudah saya bacakan, dan basisnya itu harus sama A log B dan A log C karena dikalikan. Dan hal ini tuh berlaku dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Dan 2 log 32 tanpa kita menggunakan sifat dari basis 2 log 32 memiliki hasil 5. Lalu kita buktikan konsep tersebut menjadi 2 log, kita bisa jadikan 32 menjadi 8 kali 4, sehingga 2 log 8 ditambah 2 log 4 sama dengan 2 log 8 sendiri memiliki hasil 3, dan 2 log 4 memiliki hasil 2, sehingga 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sifat ini terbukti benar. Yang keempat adalah A log B per C. Sebaliknya dari sifat yang ketiga tadi, kan di sini logaritmanya itu berbentuk pembagian, sehingga logaritmanya itu bisa dijadikan pengurangan. Seperti A log B per C, kita jadikan A log B dikurangi dengan A log C. Dengan contoh soal 3 log 18 dikurangi 3 log 2, maka kita bisa rubah menjadi 3 log 18 per 2. 18 per 2 sendiri bisa kita langsung bagikan menjadi 9, sehingga 3 log 9. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Maka jawabannya adalah 2. Selanjutnya ialah sifat yang kelima, yang dimana A log B pangkat N dikali A log B dapat disampaikan seperti ini. Jika menemukan logaritma dengan numerus berpangkat, maka numerus bisa kita jadikan pengali pada logaritma itu sendiri. Contoh soalnya adalah 2 log 32 sama dengan 5. Maka kita dapat menggunakan sifat yang kelima ini untuk membuktikan benar atau tidaknya dari 2 log 32 sama dengan 5. 2 log 32, untuk 32-nya saya rubah menjadi 2 pangkat 5. Sehingga dengan menggunakan sifat yang kelima, kita rubah menjadi 5 dikali dengan 2 log 2 menjadi 5 dikali 2 log 2. Yang 2 log 2 sendiri kita rubah menjadi 1 sesuai dengan sifat yang pertama, menjadi 5 kali 1 sehingga jawabannya 5. Maka sifat yang kelima terbukti benar. Selanjutnya adalah sifat yang keenam, yang dimana berbeda dengan sifat yang kelima. Untuk yang keenam ini basisnya juga memiliki pangkat, sehingga A pangkat M log B pangkat N, maka dari pangkatnya tersebut, dari yang pertama yaitu pangkat dari numerusnya menjadi N per, dan di per itu bawahnya adalah pangkat dari basisnya menjadi N per M A log B. Sifat ini memiliki pangkat pada basis dan numerus, berbeda dengan konsep yang kelima hanya pada numerus saja. Pangkat pada numerus dibagi dengan pangkat basis dan dikalikan dengan logaritmanya. Sehingga kita langsung ke contoh soal. Jika ada soal 8 log 4, jika kita selesaikan secara manual kan susah, maka kita gunakan dengan konsep dari sifat yang ke-6, sehingga ke-8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3, dan log untuk 4-nya kita ubah juga menjadi 2 pangkat 2, sehingga kita masukkan dari pangkat yang numerusnya terlebih dahulu 2 per 3, dan 3 dari pangkat basisnya menjadi 2 log 2, sehingga menjadi 2 per 3 2 log 2. Dan berdasarkan sifat yang pertama, 2 log 2 memiliki basis dan numerus yang sama sehingga hasilnya 1, sehingga 2 per 3 dikali 1 sama dengan 2 per 3.
Konsep yang ketujuh ialah A log B. Kita ubah menjadi 1 per B log A untuk mengubah dari numerus menjadi basis dan basis menjadi numerus. Contoh soalnya 8 log 2 sama dengan 1 per 2 log 8, sehingga 2 dipangkatkan berapa menghasilkan 8, sehingga 2 dipangkatkan 3 sehingga hasilnya 1 per 3. Sifat yang ke-8 merupakan A log B dikali B log C dan C log D menghasilkan A log D. Hal ini bisa kita lakukan asalkan yang berurutan itu sama. Misalnya B sama-sama B, C sama-sama C. Maka kita lihat dari awal dan akhirnya menjadi A log D. Dan untuk contoh soalnya 3 log 2 dikali 2 log 5, 5 log 9. Ini kan sama seperti konsep, sama-sama 2 dan sama-sama 5. Jika kita cari manual, ini kan susah, 3 log 2 dan 2 log 5 dan 5 log 9 itu kan berapa? Jika kita menggunakan sifat ke-8, kita masukkan menjadi 3 log 9 karena berurutan, jadi 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9. Yang jelas hasilnya itu 2, sehingga 3 log 9 sama dengan 2. Selanjutnya adalah sifat yang ke-9. A dengan pangkat A log B sama dengan B. A pangkat dengan basis A log B jika sama basis pangkat dan basis logaritmanya, maka langsung kita lihat numerus logaritma itu sendiri, maka hasilnya adalah B. Contohnya, misal 2020 pangkat 2020 log 2019, maka hasilnya 2019. Yang terakhir adalah sifat A log B per A log C sama dengan C log D. Jika logaritma dibagi logaritma dan memiliki basis yang sama, maka langsung saja lihat dari bawah ke atas menjadi basis C log D. Contohnya, 2 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q. Kan kita mendasarkan ini menggunakan beberapa sifat logaritma. Lalu untuk penyelesaiannya sendiri adalah 5 log 12 sama dengan, kita rubah menjadi 3 log 12 per 3 log 5 sesuai dengan sifat yang ke-10 menjadi 3 log 3 kali 4 per 3 log 5. Yang 12 nya kita rubah jadi 3 kali 4 sesuai dengan sifat yang ketiga, yang dimana A log BC sama dengan A log B plus A log C, sehingga perkalian tersebut kita akan rubah menjadi penjumlahan menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 4, namun 4 nya ini saya langsung ubah menjadi perpangkatan menjadi 3 log 2 pangkat 2. Pangkat pada numerus bisa kita jadikan kali seperti sifat yang kelima, A log B pangkat N, maka hasilnya N kali A log B, sehingga nanti 2 dikali 3 log 2, sehingga kan sudah kita tahu tuh sesuai dengan konsep sifat yang pertama 3 log 3 itu sama dengan 1, sehingga 1 ditambah 2 dikali 3 log 2 per Q, karena 3 log 5 itu sama dengan Q, sehingga 1 ditambah 2 per 1 per P, karena 3 log 5 sendiri kan sudah tahu tuh di soalnya ada 3 log 5, namun kan karena ini terbalik sehingga diganti 1 per Q, dan ditambah dengan dipermudah untuk menghasilkan P, maka kita kalikan P per P, sehingga 1 plus 2 per 1 per P dikali P dan per Q dikali P, hasilnya P plus 2 per Q P. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang terakhir yaitu ukuran frekuensi penyakit yang terdiri dari proporsi, rasio, dan angka prevalensi. Yang pertama, proporsi. Proporsi yaitu ukuran yang menggambarkan ukuran kuantitas yang disimbolkan A sebagai numerator dan kuantitas lainnya sebagai denominator yang mengandung kuantitas numerator yang kita simbolkan dengan A plus B. Rumus dari proporsi sendiri yaitu A per A plus B dikali 100%, di mana A ini adalah jumlah orang dalam suatu populasi yang dianggap terkena penyakit, dan B adalah jumlah orang dalam suatu populasi yang tidak terkena penyakit. Contoh soalnya yaitu dari 500 anak, ada 125 anak yang memiliki kekurangan gizi. Untuk menghitung proporsinya, di sini A-nya adalah 125 anak dan B-nya adalah 500 anak. Jadi, proporsi sama dengan 125 per 500 dikali 100%. Hasilnya yaitu 25%. Jadi, ada sekitar 25% anak yang mengalami kekurangan gizi. Yang selanjutnya yaitu rasio. Rasio adalah ukuran yang membandingkan kuantitas yang disimbolkan dengan A dan kuantitas B sebagai denominator.
Kegunaan dari rasio ini yaitu untuk membandingkan satu hal atau kondisi dengan satu hal yang bukan merupakan bagian dari pembaginya. Rumus dari rasio sendiri yaitu A per B. Contoh soalnya yaitu di sebuah puskesmas ada 4 dokter dan 200 pasien. Rasio dokter terhadap pasien ini dapat kita hitung menggunakan rasio yaitu A sama dengan 4 dokter itu dan B adalah 200 pasien. Rumusnya yaitu 4 per 200 sama dengan 1 per 50, yang mana itu artinya satu dokter melayani 50 pasien. Yang ketiga yaitu angka prevalensi. Angka prevalensi penyakit pada suatu populasi tertentu dalam jangka waktu tertentu seperti halnya insiden. Namun perbedaannya terletak pada kasusnya. Jika insiden hanya mencakup kasus baru, maka prevalensi selain mencakup kasus baru juga mencakup kasus lama pada jangka waktu tertentu. Prevalensi sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama, poin prevalensi dan period prevalensi. Poin prevalensi yaitu jumlah seluruh penderita, baik lama maupun baru, yang ada pada suatu saat tertentu. Sedangkan period prevalensi yaitu jumlah seluruh penderita, baik yang lama dan baru, yang ada pada suatu periode tertentu. Untuk rumusnya sendiri, untuk angka prevalensi poin yaitu jumlah penderita lama dan baru dalam satu waktu per jumlah penduduk dikali 100%. Dan untuk rumus angka prevalensi period yaitu jumlah penderita lama dan baru per jumlah penduduk dikali konstanta. Untuk contoh soalnya sendiri, yang pertama, di sebuah desa dengan populasi 5.000 orang terdapat 50 orang yang menderita hipertensi pada bulan November 2024. Di sini kita akan menghitung angka prevalensi poin hipertensi di desa tersebut. Kita menggunakan rumus angka prevalensi poin yaitu jumlah penderita lama dan baru per jumlah penduduk dikali 100%. Jumlah penderitanya ada 50 per 5.000 dikali 100% sama dengan 1%. Jadi angka prevalensi poin hipertensi di desa tersebut adalah 1%. Untuk soal yang kedua, dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2024, di sebuah kota dengan populasi rata-rata 20 orang ditemukan 300 kasus diabetes. Di sini kita menggunakan konstanta 1000. Untuk menghitung angka prevalensi periodenya menggunakan rumus jumlah penderita per jumlah penduduk dikali konstanta, yaitu sama dengan 300 per 20.000 dikali 1000 sama dengan 15. Jadi angka prevalensi periode diabetes pada tahun 2024 adalah 15 per 1000 penduduk.